Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai belakang suara saya jelas nggak? Jelas ya? Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir, baik yang offline di kelas maupun yang online di room Google Meet. Oke, pada mata kuliah pemrograman multiters, yaitu di pertemuan keempat, kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Itu kalau pada materi sebelumnya, yang terakhir itu terutama terkait tugas, yaitu sampai install Laravel sampai kalian bisa create user dan juga bisa login. Itu sudah saya lampirkan juga panduannya. Untuk di pertemuan keempat ini yang akan saya bahas dan juga sekaligus untuk saya demokan, yaitu kurang lebih mengenai tentang bagaimana kita proses untuk membuat sebuah CRUD di Laravel. Karena nanti tujuannya juga, karena ini coding ya, dan harus bikin aplikasi, nah nanti kalian, saya informasikan di awal, UASnya nanti presentasi aplikasi yang kalian buat secara kelompok. Kelompoknya saya informasikan di awal, nanti saya lampirkan di grup juga ya, untuk detailnya. Jadi di awal ini kalian kelompoknya maksimal 3 orang, seperti yang mata kuliah proyek aplikasi yang di hari Senin ya. Kalau hari Senin kan itu kelompoknya hanya membuat sebuah proyek. Nah, kalau di sini kalian baru bikin aplikasinya. Jadi saya harap kelompoknya juga harus orang yang sama dan juga maksimal 3 orang. Terserah mau bikin aplikasi, konsep, dan juga contoh atau fiturnya bebas, terserah kalian. Misalnya penjualan online tapi yang sederhana juga dipersilakan. Atau bikin company profile misalnya. Nah, itu dipersilakan juga. Silakan. Oke, kalau gitu untuk saya bahas mengenai langsung aja untuk materi pada malam hari ini. Untuk detail kelompok dan juga sampai UASnya nanti di terakhir sesi ya. Oke, setelah di minggu-minggu sebelumnya kalian udah nyoba untuk setup install Laravel dan juga nyoba sampai bisa login. Nah, kemudian sekarang yaitu untuk membuat CRUD-nya atau membuat fitur bagaimana kita insert, kemudian retrieve atau read, update, dan juga delete di Laravel. Jadi di sini tahapannya kurang lebih nanti modulnya bisa kalian download di e-learning. Ini untuk yang tahapan awalnya aja sampai ada bikin CRUD, login, dan juga validasi. Di sini modulnya pakai yang versi 5. Kalau kalian install yang kemarin itu mungkin kebanyakan versi 10 ya. Nah, itu sebenarnya masih bisa digunakan pakai modul yang di sini. Secara script-nya hampir sama, cuma nanti ya kalau beda versi kan biasanya informasi error atau cara tampilan agak sedikit berbeda. Oke, selanjutnya di sini ini instalasi, kalau mau dicek lagi pakai Linux, Windows juga ada. Di sini di modulnya menggunakan database MySQL atau PHP MyAdmin atau MariaDB. Kalau di saya karena MySQL-nya nggak bisa, ada trouble, jadi saya menggunakan PostgreSQL. Secara settingan hampir sama dengan PostgreSQL dan juga dengan MySQL. Hanya saja bedanya
harusnya di sini ada DB driver kalau misalnya di atasnya. Nah, kalau yang DB driver itu bisa default kalau Laravel itu MySQL. Kalau kita beda database, tinggal diganti aja MySQL-nya jadi PGSQL. Atau pakai yang SQL Server dari Microsoft database-nya. Nah, itu bisa tinggal diganti DB driver-nya di file.inv itu SQL SRV. Nah, kemudian disesuaikan aja tinggal usernya sama password dan juga nama database-nya. Kalau di lokal biasanya localhost atau 127.0.0.1. Atau kalau misalnya kalian nembak atau dapat database dari public atau IP public, nah tinggal dimasukin aja IP publiknya berapa untuk atau hostnya. Oke, karena sebelumnya di tugas udah sampai yang bikin out login, sekarang kita coba untuk gimana bikin CRUD-nya ya. Oke, nah di sini untuk CRUD-nya itu biasanya secara default sudah ada yang namanya atau kita bisa buat sendiri, itu home.blade.php. Nah, kenapa di Laravel? Laravel itu kan dia pakai framework dari PHP. Kemudian coordinator juga framework dari PHP. Tapi untuk view-nya kenapa dia beda sendiri? Ada sebelum .php ada .blade terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita hanya misalnya home.php, nah ini di Laravel ini dia nggak kebaca karena di Laravel itu butuh view-nya itu pakai Blade, itu udah default dan juga udah standar, itu nggak bisa diubah lagi kalau di Laravel. Jadi harus bikin view HTML atau yang isinya HTML ya, harus ada .blade.php gitu. Jadi ada 2 kali dot atau 2 kali extension file. Nah, isinya bisa kita isi bebas, bisa isi HTML, PHP, isinya JS juga bisa. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kemudian di sini ada yang namanya, di ini agak kurang jelas ya. Oke, nanti kalian bisa lihat di modulnya di e-learning. Oke, di sini extend. Nah, extend ini artinya kalau di PHP native itu include atau require once kan. Jadinya kita ngambil template yang udah ada, yang udah pernah kita buat atau secara default. Jadi pakai extend, jadi kita ngambil kayak misalnya untuk navbar, topbar yang udah kita set, jadi hanya satu file. Jadi untuk di file yang lain, kayak untuk menu-menunya itu tinggal kita extend aja, kita ambil. Jadi nanti udah tinggal kalaupun ada perubahan hanya di satu file aja gitu. Jadi manage-nya lebih mudah. Nah, kemudian untuk section konten. Nah, ini biasanya untuk isi kontennya. Cenderung lebih ke isi konten seperti apa yang ada di dalam bodinya itu. Misalnya untuk fitur, contohnya tampilan data mahasiswa. Biasanya kan itu ada tabel. Nah, ada tabel data mahasiswa, ada ratusan mahasiswa. Itu biasanya naruhnya di dalam section konten. Atau untuk create maupun untuk insert juga atau delete. Artinya sebagai fitur mainnya gitu, main fiturnya. Nah, kemudian untuk form open. Nah, biasanya ada yang pakai metode seperti ini.
artinya form open. Jadi bukan pakai tag form ya, bukan pakai tag HTML. Jadi di sini kalau di Laravel ada yang pakai yang konsepnya seperti ini, ada juga yang pakainya kayak di HTML biasa, normal gitu. Tag form, kemudian metodenya apa, action, multi-part form data, kan gitu. Kemudian tag input, name, dan sekian. Nah, kalau di sini kan dia untuk di insertnya menggunakan form open dan juga form stopnya gitu. Untuk bagian ini bisa kita ubah sesuai dengan mungkin apa yang kita biasa gunakan. Sama biasanya di Laravel itu ada untuk manage seperti SQL injection untuk standarnya ya, kayak dia ada CSRF kalau nggak salah, CSRF atau dibikin tag input juga bisa. Jadi untuk ada tokennya, jadi setiap insert ada token yang dikirim gitu, ke controller dan juga ke modelnya nanti. Oke, nah di sini itu ada contohnya. Ini contoh tampilan dari tadi halaman formnya. Oke, kemudian sambil saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, ini kita untuk membuat controllernya bisa pakai PHP artisan yang dari Laravelnya, atau juga bisa bikin manual. Itu tinggal pilihan kita masing-masing. Nah, kalau menggunakan apa namanya? Menggunakan PHP artisan, kurang lebih skripnya seperti yang gambar berikut, yaitu PHP artisan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. PHP artisan Mac controller. Nah, kemudian baru nama controllernya yang di akhir ini, yaitu root controller. Nah, nanti setelah jalankan, kalau scriptnya betul, maka akan menghasilkan result control create success. Nah, apabila nanti sudah berhasil kita membuat sebuah kontrol menggunakan PHP artisan dan juga dari command prompt atau terminal, nanti akan tercreate di folder app http controller, baru nama filenya. Nah, kemudian baru nanti kita tambahkan roots atau rootnya. Jadi untuk kita nambahkan rootsnya, yaitu untuk mengatur dari metode yang ada di view ya, yang ada di resource view blab-nya, itu baik itu insert, post, kemudian update, delete, ataupun view data, nanti adanya di roots. Oke, kurang lebih. Nah, di sini yaitu untuk tampilan tambah datanya ya. Tampilan tambah data. Nah, sorry, untuk function kita insert ya. Function insert. Itu di sini ada nama, kelas, dan juga alamat. Nah, artinya di sini nanti kita mengambil insertan itu dari formnya. Oke, di sini kurang lebih untuk rootnya sambil saya demokan ya. Bentar.
Oke, di sini mungkin kalau kalian yang udah nyoba setup seperti yang ada di tugasnya ya, nanti kalian bikin usernya, ada user yang berhasil login. Nah, jadi nanti setelah berhasil login ada diarahkan ke tampilan ini ya, artinya dashboard sederhana. Jadi kita sudah berhasil login. Nah, kemudian untuk di sini saya ada pernah bikin satu kali, udah lama juga, itu untuk halaman CRUD about us. Artinya di sini hanya satu data yang di input. Jadi kalau lebih dari ada satu data, nah di sini nggak bisa nambah lagi nih tombol add-nya, saya hilangkan. Oke, sekarang saya coba untuk ini jelas nggak untuk yang di sini? Kurang ya? Waalaikumsalam. Ya. Oke, oh iya. Oke, sambil berjalan. Nah, pertama di sini sudah ada, saya bikin satu modul, yaitu about us ya, atau menu about us, yang artinya hanya bisa diakses melalui login. Nah, kalau coba saya akses setelah tanpa login, nah di sini diarahkan ke halaman login terus, jadi kita nggak bisa nih, jadi itu udah ada artinya seperti permission atau rule-nya. Jadi kita nggak bisa yang namanya memaksa membuka menu tersebut tanpa login terlebih dahulu. Nah, kalau ini di close, kemudian kita buka lagi, ini bisa karena sudah ada section login sebelumnya. Oke. Nah, di sini yang pertama yaitu kita migrate atau membuat sebuah table baru. Yaitu perintahnya kita harus membuka terminal atau command prompt yang mengarah langsung ke dalam folder project tersebut. Jadi di sini saya foldernya portfolio, kemudian perintahnya php artisan make _2 migration, kemudian create, kita mau bikin tabel apa misalnya, misalnya tabel mahasiswa aja ya.
create underscore mahasiswa underscore table. Nah, setelah itu enter. Nah, kemudian ada respon, artinya create migration sudah berhasil, sudah tercreate, ada recordnya di sini. Nah, kemudian saya cek di database ya. Coba saya cek database. Bentar. Database portfolio. Saya untuk cek database-nya sambil berjalan. Nah, setelah kita migrate database-nya, nah di sini di folder database, di sini folder database, kemudian folder migration, dan juga akan tercreate satu file baru tambahan untuk migrasi tabelnya ya. Nah di sini itu create mahasiswa table. Nah ini masih kosong. Kita mau isi apa aja nih? Oke, karena masih kosong, di sini coba saya ambil beberapa contoh dari yang migrasi sebelumnya. Oke, yang pertama di sini name itu tipenya string, kemudian nullable ya, artinya kalau nullable itu antara saya lupa itu boleh null atau tidak harus kosong untuk nanti ketika insertnya. Kemudian address. Kalau address biasanya karena panjang ya, kita pakainya table text, kemudian baru nama fieldnya address ya. Kemudian tempat lahir. Oh, di sini kita pakai bahasa Indonesia saja. Nama, alamat, kemudian telepon, ini sedikit aja. Nama, email, telepon, kemudian sekolah sama alamat. Jadi ada 5 field atau 5. Oke, kemudian setelah itu coba saya cek dulu di database-nya. Use database portfolio. Oke, untuk tabel mahasiswa saya cek terlebih dahulu, di sini belum ada ya. Di sini belum ada, baru ada 5 tabel, itu about, file job, migration, password reset, sama tabel user. Oke, saya coba terlebih dahulu ya. Jadi untuk generate, kita meng-create tabel baru berikut dengan kolom-kolomnya dan juga tipe datanya, itu dengan perintah PHP artisan migrate. Nah, kalau berhasil dan tidak ada kendala, nanti responnya itu ada 2 respon, yaitu migrating, artinya migrating filenya.
filenya yang sedang di-migrate. Nah, kemudian yang kedua, migrated, artinya sudah berhasil di-migrate atau di-create di dalam database. Karena di sini tabelnya ada 5, sekarang saya coba refresh. Nah, sekarang sudah ada 6, sudah ada tabel mahasiswa. Oke, setelah itu kemudian baru kita lanjut bikin model. Nah, setelah kita bikin tabelnya melalui migration, sebenarnya tanpa migration juga kita bisa bikin tabelnya bebas tanpa migration, jadi langsung di database-nya langsung nih bikin tabelnya tanpa melalui fitur migration si Laravel-nya. Jadi langsung, jadi saya kadang bikin pakai migration, kadang juga bikin langsung di database-nya. Bisa pakai query atau bisa juga langsung tinggal klik drag and drop-nya. Yes. Oke, kemudian setelah bikin migrate database, kemudian ke folder app, selanjutnya di sini kita bikin satu buah model baru dengan nama yaitu mahasiswa.php. Untuk di Laravel, baik itu untuk controller file atau controller model, itu untuk nama depannya itu harus kapital atau huruf pertama kapital. Kalau misalnya dua kata, misalnya apa ya, detail mahasiswa. Nah, itu kan dua kata. Jadi detail D-nya besar, mahasiswa M-nya besar. Jadi dibuat ada pembedanya. Gitu. Atau mau dibuat juga pakai underscore. Itu bisa seperti ada spasinya. Oke, kemudian di sini saya cek dari file yang lain ya. Nah, di sini sambil saya jelaskan, yang pertama untuk di model, karena .php extensionnya kita buka pakai tag PHP. Kemudian namespace. Nah, namespace ini berisikan si file ini ada di folder mana. Namespace app kan. Karena si file mahasiswa PHP ini ada di folder app atau app. Kalau misalnya ada kita masukin di dalam folder subfolder lagi, artinya namespace-nya nanti ada tambahan, misalnya app, misalnya model. Nah, itu bisa, karena kita bisa bikin sub-sub lagi. Jadi ini saya taruhnya di luar saja. Oke, nanti di sini ada rekamannya, kalau mau dipelajari lebih lanjut lagi. Kemudian ada satu script yaitu use Illuminate Database Eloquent Model. Artinya ini library default atau bawaan dari Laravel-nya untuk model. Nah, kemudian kita buat kelas baru. Nah, untuk di model kita buat satu kelas baru yaitu kelas mahasiswa yang nantinya akan dipanggil di controller. Paling sering banyak dipanggil di controller ya, untuk kelasnya. Kemudian protected table. Artinya kalau secara umum di Laravel itu untuk kita bikin table harusnya ada akhiran S-nya, kayak user secara default itu ada user S kan itu. Atau valid job S. Biasanya ada, nah kayak gini, valid job S, migrations, ada S-nya kan di ujung, password reset, ada S-nya, itu biasanya default di Laravel harus ada. Tapi bisa juga kita tanpa akhiran huruf S, dengan ada tambahan untuk protected table-nya. Jadi ada tambahan di modelnya. Jadi kalau yang itunya tabelnya secara default untuk tipe atau penulisannya, nah itu biasanya langsung aja tanpa protected di modelnya.
Paling hanya didefinisikan untuk kolom-kolomnya apa aja. Nah, di sini protect table-nya mahasiswa atau nama tabelnya. Kemudian ada lagi guarded. Di sini sama dengan array, artinya semua kolomnya. Artinya semua kolomnya bisa kita akses nanti. Oke, kemudian setelah bikin model, kita buat satu controller ya. Satu controller baru di folder app, kemudian folder HTTP, selanjutnya folder controller. Nah, di sini kita buat satu file baru, yaitu mahasiswa controller.php ya. Oke, di sini saya ambil sedikit dulu dari controller yang about. Oke, di sini saya ganti ya untuk, nah ini yang pertama di baris ke-7, yaitu ada satu, kita memanggil model yang mau dipakai, yaitu dengan perintah use app /about. Nah, di sini yang about ini artinya model. Nah, kita mau ngambil model mahasiswa atau mau mengolah data mahasiswa nih. Jadi kita panggil modelnya mahasiswa. Kemudian untuk kelasnya kita ubah sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mahasiswa dan juga sesuai dengan nama filenya juga. Mahasiswa controller. Jadi untuk nama file controller dan juga kelasnya juga harus sesuai untuk penamaannya. Kemudian ada yang namanya function atau method construct yang isinya itu this middleware out. Artinya untuk mengakses semua fitur atau fitur yang ada di mahasiswa ini, nantinya kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Baik itu kita hanya melihat datanya, create, insert, dan juga delete-nya, kita harus login terlebih dahulu. Sama seperti tadi yang saya contohkan, yaitu untuk yang about. Nah, kalau tanpa login, kita akses halamannya, nah itu diarahkan ke halaman login terus. Kita nggak bisa maksa nih buat masuk ke situ. Artinya ditendang terus nih usernya atau guestnya ya. Nah, kalau udah login, baru deh kita bisa akses kan gitu. Oke, kemudian public function index. Nah, artinya di sini public function index biasanya yang paling pertama atau yang paling defaultnya, yang paling default utama yang paling dipanggil ya di dalam sebuah metode. Artinya indeks itu biasanya pasti paling sering dipanggil, baik itu HTML, kalau kita di folder apa pasti ada yang namanya index.html atau index.php. Nah itu secara default harus ada, contohnya di sini di semua controller ya. Nah di sini indeksnya ini saya gunakan sebagai untuk nanti tampilan data. Jadi ketika kita mengakses modul mahasiswa atau membuka menunya ya, nanti langsung diarahkan ke function atau metode index. Nah, metode index ini baru nanti dibuat untuk tampilan datanya. Oke, kemudian untuk filter, di sini filter tidak saya gunakan, filter untuk pencarian data tidak digunakan terlebih dahulu. Kemudian ada namanya variabel data. Buat saya ganti jadi mahasiswa, yang artinya nanti variabel data atau dolar data akan dipanggil di return atau nilai pengembaliannya. Kemudian baru
kita ambil yaitu model mahasiswanya dengan metodenya get. Artinya semua datanya dipanggil tanpa kondisi ya. Kalau mau ada kondisi di modelnya, ya tinggal tambahin where, kemudian tadi ada yang namanya misalnya email contohnya. Nah, misalnya hanya dengan data dengan email tertentu yang bisa dipanggil. Ini penggunaan adanya kondisi tambahan. Di sini yang akan saya tampilkan semua data nantinya. Oke, kemudian untuk return view-nya artinya menunya, artinya view-nya mau ditampilin, diarahkan ke file mana nih nantinya. Di sini saya arahkan ke file research view menu, kemudian folder mahasiswa, baru file mahasiswa, artinya view mahasiswa. Oke, setelah itu saya coba bikin untuk roots-nya. Roots untuk melihat datanya ya nanti. Nah, di sini kita ke folder roots, baru ke file web.php. Nah, setelah itu di sini sudah ada beberapa ya dari yang about. Kita ambil satu dulu. Di sini root get, artinya get ini kita ngambil sebuah nilai. Get mahasiswa dengan URL, nanti mahasiswa kita klik nanti URL-nya harus dengan kita buat mahasiswa. Kalau misalnya beda nanti nggak akan kepanggil atau ada error nantinya. Ini sebagai URL-nya dengan metode get. Ya, untuk nanti. Kemudian kontrolernya di mana kita arahkan? Arahkan ke mahasiswa controller dengan add index, artinya metode index. Artinya yang akan ditampilkan datanya itu dari metode index ini. Kemudian dengan name atau URL atau roots-nya ya, kita samakan saja yaitu mahasiswa. Sini sudah kita buat model controller dan juga roots. Sekarang kita buat yaitu untuk menunya. Oke, kita buat dulu layout. Oke, di sini kita buat dulu untuk menu tambahannya ya, menu tambahan yaitu di sini ada about us, kemudian kita tambahkan lagi yaitu menggunakan nav item. Ini sama seperti di HTML, cuma bedanya untuk arahannya yaitu href-nya. Kalau di Laravel ini untuk tag PHP menggunakan double kurung kurawal sebagai ganti dari tag PHP. Kalau di Laravel untuk di blade-nya itu menggunakan double kurung kurawal. Baru di sini roots atau URL. Di sini kita ganti mahasiswa. Oke, coba saya refresh ya. Di sini harusnya ada dua menu. Oke, nah di sini ada dua menu nih. Sudah ada dua ya. Nah, kalau kita buka, di sini ada error karena belum kita buat view-nya. Filenya juga belum ada. File v_mahasiswa juga di sini belum ada, not found. Belum kita buat. Oke, sekarang kita buat dulu untuk menu dari mahasiswanya ya.
itu di folder resource, kemudian di folder view, tadi untuk layout atau menu-menu yang atas ini saya buat di app.blade.php. Jadi hanya satu aja yang diubah kalau ada perubahan menu atau template atau semacamnya, jadi hanya di sedikit file itu. Kemudian di folder menu baru di folder mahasiswa. Nah, baru selanjutnya saya buat itu mahasiswa.blade.php. Oke, saya ambil file yang dari about, nanti kita sesuaikan lagi ya. Oke, nah pertama di sini saya ada, kalau buka PHP di dalam view Laravel itu pakai add PHP sama n itu penutupnya add n PHP. Nah, kalau kita di PHP natif itu pakai kurung siku, ya, sama kemudian tanda tanya baru PHP. Nah, untuk tutupnya juga sama kebalikannya ya, kayak gitu. Nah, kalau di sini pakainya add PHP sama tutupnya add n PHP, baru di sini saya ada manggil library use untuk VSAdd DB, artinya untuk mengolah model atau table menggunakan query nantinya. Tapi opsional sih, tergantung kebutuhan. Kemudian extend. Nah, extend ini seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan, itu seperti include. Jadi kita menginclude layout dan juga file app. Artinya kita menginclude tampilannya atau template-nya yang ada di sini nih, terutama menu sama template dari Bootstrap-nya. Nah, kemudian section content atau baru isinya, kontennya. Artinya yang ada di sini ya, yang mungkin kotak kecil ini saya buat ukurannya agak kecil. Oke, sebenarnya ini kurang lebih sama HTML Bootstrap seperti pada umumnya, hanya saja untuk ada sedikit perbedaan script dengan PHP pada umumnya. Kemudian untuk title-nya atau header-nya saya ubah, tadinya about us jadi mahasiswa. Kemudian sebenarnya ini untuk session status ya, artinya sebagai alert kalau kita nyimpan sebuah data itu berhasil atau enggak. Untuk ini belum saya fungsikan. Nah, kalau yang di about, jika, nah di sini jika datanya lebih dari 0, artinya 1. Tadi kan ada datanya 1 ya di sini. Artinya tombol add-nya ini hilang. Kalau datanya kurang dari 1, kurang dari, artinya else-nya ya. Artinya untuk tambahnya ini inputnya ada ditampilkan. Oke, di sini tidak perlu pakai US karena kita akan banyak input data nanti. Di sini karena belum saya buat untuk function atau URL-nya, sini saya komen terlebih dahulu. Jadi di sini saya tampilan data terlebih dahulu ya. Di sini ada yang namanya nama, email, telepon, sekolah, alamat. Nah, kemudian nama, telepon, alamat, email, sekolah, sama action. Oke, untuk kalau di PHP natif, untuk looping data atau nampilin datanya, kita pakainya kan biasanya pakai for atau pakai while ya. Pakai while, kemudian sebenarnya bisa dari query-nya. Nah, kalau di Laravel di sini kita pakai for each, kemudian variable about. Nah, variable ini sebenarnya diambil dari metode mana yang kita
ambil, dan juga yang ada di file tersebut kan. Nah, di sini berhubung di metode indeksnya yaitu untuk variabelnya ini mahasiswa, jadi kita ambil mahasiswa dari untuk returnnya ya. Div mahasiswa yang buat kita ganti jadi variabel mahasiswa. Nah, kemudian untuk mengambil kolom-kolomnya ya, di sini saya atau dialiaskan bebas ini untuk variabelnya bebas. Nah, kemudian nampilin datanya. Nah, kalau pakai PHP kan biasanya kayak gini ya untuk tag-nya ya. Kayak tag-nya biasanya kayak gini kalau untuk yang PHP nih. Nah, sekarang kalau di Laravel untuk di view-nya beda. Jadi diganti pakai double kurung kurawal, buka sama tutup. Baru nama variabel yang ada di for each, baru nama kolom atau field yang ada di tabelnya. Kemudian di sini saya sesuaikan nama ya, nama, telepon, kemudian alamat, email, sama di sini berhubung karena yang ini belum ada function atau roots-nya, jadi saya hide terlebih dahulu. Coba saya refresh. Sekarang saya klik menu mahasiswa. Nah, di sini udah nggak error. Artinya untuk view data mahasiswa di sini udah berhasil. Nah, di sini saya tampilkan untuk tabelnya biasa tanpa data table dari Bootstrap. Jadi nggak ada kayak search-nya atau navigation-nya, nggak ada. Jadi standar aja. Kalau mau dibikin ada sesuai atau pakai tampilan Bootstrap tuh bisa di custom lagi nanti. Oke, sekarang saya buat yaitu untuk datanya ya. Yang pertama yaitu saya buka lagi yaitu di roots-nya web.php. Nah, saya tambahkan untuk tambah datanya ya. Di sini menggunakan root get, artinya masih metode get untuk menampilkan halaman atau tampilan form untuk menambahkan data, belum postnya ya, belum untuk insertnya, baru nampilin formnya dulu, masih get metodenya. Kemudian untuk URL-nya yaitu mahasiswa tambah, controllernya kita ubah, kita sesuaikan, nanti untuk filenya nanti source file-nya nanti saya share. Oke, setelah dibuat untuk tambahnya atau nampilin halaman dari tambah datanya, baru kita ke controllernya. Oke, yang pertama yaitu, nah di sini kan di roots-nya diarahkan mahasiswa controller add tambah. Nah, tambah ini sebagai metode di controller. Nah, jadi public function metodenya apa? Tambah. Atau bisa insert atau bisa create form. Kemudian return view-nya, jadi diarahkan ke mana ketika kita klik roots atau URL tersebut, diarahkan kemana nantinya. Pertama pasti ke metodenya, control method, baru return atau balikannya apa.
Nah, di sini ke file menu returnnya mahasiswa tambah. Oke, sekarang saya balik lagi ke resource ya. Nah, di sini sekarang saya buka yaitu untuk tambahnya ya. Jadi untuk klik harap mahasiswa tambah, artinya tambah data mahasiswa. Nah, ini bisa pakai cukup URL harap atau nanti kita buat sebagai button ya. Nah, buttonnya seperti berikut. Kalau diklik masih error karena file mahasiswa tambah belum saya buat. Oke, sekarang saya buat untuk tambah datanya. Di sini saya copy dulu, nanti saya sesuaikan lagi. Itu mahasiswa tambah blade.php. Oke, di sini kurang lebih hampir sama dengan yang untuk tampilan awal tadi ya, untuk yang indeksnya. Ada extend, section. Nah, ini headernya saya ubah dulu. Jadi, headernya yaitu mahasiswa. Kemudian back atau tombol kembalinya ya. Kita arahkan tombol backnya itu ke halaman mahasiswa atau data, tampilan datanya nanti. Kemudian form, method post. Artinya baru di sini kita ngirim data nih. Dari klien ke server kita ngirim data. Actionnya yaitu URL nantinya di sini mahasiswa store. Di sini untuk nyimpen bebas sih untuk URL baik store ataupun save data atau insert boleh. Nah, kemudian di sini ada CSRF field, artinya dia sebagai nanti bikin inputan ada ngirim token, jadi ada sedikit penambahan untuk security insertnya. Oke, yang pertama di sini yaitu kolom name. Nah, di sini input name-nya itu tadi ada nama ya. Nama di sini kurang lebih sama dengan HTML pada umumnya. Kemudian di sini ada validasi. Jika error atau kolomnya nggak diisi, ya nanti akan nampilin pesan alert bahwa kolom tersebut harus diisi. Di sini untuk if error hash-nya harus sama dengan name di sini, artinya nama variabelnya ya harus sama dengan yang di-insert di formnya. Kemudian telepon di sini pakai biasa ya telepon. Kemudian if errornya sama inputnya saya ganti juga. Kemudian email tidak berubah, address jadi alamat. If errornya saya ganti juga. Kemudian sosmed ini saya ganti jadi apa ya tadi alamat. Oke, school. So, nanti di sini sekolah ya. Oke, di sini saya ubah lagi juga karena itu hanya satu baris atau sedikit. Jadi pakai input biasa aja, nggak usah text area. Nah, kalau untuk alamat di sini boleh pakai text area. Oke, di sini sudah. Kemudian saya balik lagi ke roots. Artinya untuk
mengarahkan URL-nya, kita buat lagi untuk nambah datanya, store atau nyimpen data. Yang pertama, metodenya post-nya untuk update data atau nambah data harus post ya, karena kita ngirim sebuah data. Kemudian URL-nya itu mahasiswa store, kontrolnya mahasiswa control at store. Baru sekarang kita ke cek tampilan dulu. Di sini saya refresh. Oke, di sini sudah, ini masih sosmed ya sini. Oke, kalau untuk back dia ke halaman depan ya, ke halaman depan. Oke, sekarang kita buat untuk function dari store-nya. Sini saya ambil dari about terlebih dahulu. Di sini nanti sambil saya jelaskan. Oke, function public function store dengan adanya request atau parameter request. Ini yang request diambil dari klien ya, ini dari form atau dari kiriman datanya. Nah, kemudian ini ada this validate request, artinya di sini ada untuk kita validasi inputannya mau kayak gimana nih. Mau wajib diisi, minimal berapa karakter, maksimal karakter, atau validasinya harus email, atau harus angka, atau harus angka sama huruf aja kan gitu. Di situ bisa seperti yang mungkin minggu-minggu lalu sudah saya jelaskan, itu ada namanya beberapa untuk validasi ya, ada validasi input kurang lebih. Oke, di sini saya ubah dulu, saya sesuaikan untuk namanya. Ini yang paling atas atau array yang paling atas itu yang diterima dari form inputnya. Kalau yang bawah itu yang dikirim, artinya di sini dia nerima dari form input. Nah, di sini akan dikirim kalau ada nggak sesuai ya, misalnya di sini wajib diisi atau required. Ini wajib diisi karena, tapi jika formnya kosong, maka akan dikirim balikannya ke sini yang ada if error has dengan nama variabelnya. Nanti akan kekirim di sini. Oke, di sini modelnya ya. Modelnya karena pakai model mahasiswa. Nah, di sini kita sesuaikan juga modelnya mahasiswa dengan metodenya atau function create dari modelnya mahasiswa create, jadi langsung di sini. Sini yang sebelah kirinya ini variabel yang ada atau sebuah name yang ada di tabelnya. Kalau yang sebelah kanan yang ada request, panah, kemudian now variable, ini yang dari kalian atau dari formnya. Ini saya sesuaikan untuk namanya, baik yang di table maupun yang di formnya. Return redirect-nya, artinya jika semuanya sudah terpenuhi dan berhasil disimpan, maka kita harus kirim balikan nih. Artinya harus ada return-nya, dia ngarahin kemana. Nah, di sini kita arahkan untuk return-nya ke halaman mahasiswa. Oke, coba saya submit. Nah, di sini karena semuanya required ya, semua inputan, artinya di sini harus wajib diisi, tampil ya sesuai. Artinya field name harus diisi,
Bill telepon harus diisi, dan seterusnya. Kita hanya beberapa yang diisi, ketika disubmit, nah ini mungkin akan hilang lagi. Sebenarnya bisa dibuat ada kayak nahan, ada reload, jadi biar dia nggak hilang inputannya kalau ada validasi lain. Itu ada tambahan nanti di HTML-nya. Di sini kita standar dulu. Oke. Nah, di sini sudah berhasil nih kita nambahin data. Nambahin satu data. Kita nambahin satu data lagi. Kemudian submit. Oke, di sini untuk kita nambahin data sudah berhasil ya. Ini ada 2 data. Di sini cukup ya sampai 3 data dulu. Nah, sini untuk function index dan function tambah data, artinya create sama read-nya udah berhasil ya. Tinggal nanti kita ke update sama delete. Coba sekarang kita ke update. Untuk update, di sini saya buat terlebih dahulu untuk roots-nya. Ini untuk nampilin halaman edit dan juga untuk ngirim data yang diedit. Di sini ada 2 metode untuk nampilin, yaitu menggunakan metode get. Untuk ngirim data yang diupdate menggunakan metode put atau post juga bisa. Jadi ada 2, baik put atau post itu bisa digunakan untuk update. Kalau insert hanya post saja. Kemudian controllernya kita sesuaikan. Nah, di sini untuk halaman editnya ini kita saya sesuaikan lagi. Itu data variabel. Nah, yang di dalam kurung sikunya ini nanti yang akan tampilin ke blade-nya atau ke resource view-nya ya, yang akan tampilkan di sana. Untuk variabel datanya ya ini yaitu sebagai penerima parameter untuk ditampilkan di return-nya nanti. Dan return view-nya menu mahasiswa edit. Oke, kemudian kita ke halaman ya. Halaman untuk editnya. Buttonnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini buttonnya atau actionnya halaman edit yaitu Ahref. Kemudian URL-nya mahasiswa edit ID. Nah, ID ini di Laravel ketika kita migration di sana generate otomatis dan juga menggunakan auto increment. Jadi udah pasti urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Dicek.
Oke, nah di sini kurang lebih seperti ini untuk hasil tampilan datanya setelah generate otomatis ya. Di sini ID dengan tipe data big integer yaitu primary key dan juga auto increment. Ini untuk field-field yang lain dan juga ada tambahan field create add dan update add. Artinya di create-nya kapan, nanti di update-nya kapan. Jadi ketahuan nih data di create-nya kapan dan di update-nya terakhir kapan gitu. Oke, selanjutnya kita ke halaman buat mahasiswa. Oke, di sini kurang lebih hampir sama dengan yang insert-nya yang tadi ya. Sini saya sesuaikan lagi. Kemudian untuk back-nya, URL-nya kita cek lagi nih, jangan sampai salah. Itu back-nya tombol kembalinya itu ke halaman siswa. Kemudian formnya metode post. Nah, di sini kenapa metode post, tapi di roots-nya beda, pakai put. Sebenarnya untuk update itu mau pakai put atau post juga bisa kalau di Laravel ya. Kalau di framework lain juga sebenarnya bisa pakai put. Tapi pada umumnya untuk di blade-nya atau di halaman view-nya, di sini menggunakan post untuk metodenya. Tapi kalau di rules-nya bebas nih, tergantung kita mau pakainya apa, put atau post. Kecuali untuk insert harus post, itu nggak bisa pakai put. Kemudian URL atau action-nya saya sesuaikan lagi, about update. Artinya di sini metode update-nya nanti. Kemudian di sini yaitu variabel mahasiswa ID. Nah, mahasiswa ID ini diambil dari sini mahasiswa, kemudian ID-nya tadi yang ada di tabel database-nya ya, kolom ID. Oke, selanjutnya yaitu di sini tetap di dalam form harus ada CSRF field dan juga menggunakan metode field put. Kalau nggak pakai metode field put, biasanya ya paling pakai post. Jadi sini dihilangin, kemudian di roots-nya langsung pakai post. Dan name. Inputnya saya sesuaikan lagi, nama, dan untuk value atau kita nampilin data di inputan. Nah, di sini pakai sesuai variabelnya tadi, variabel mahasiswa, kemudian nama. Oh ya, di sini kan bedanya ya. Kalau yang get ini kita nampilin semua data. Get nampilin semua data. Kalau yang find ID, hanya nampilin satu data dengan ID tersebut. Bisa juga kita pakai function model, kemudian where, kemudian first. Nah, itu bisa juga pakai seperti itu. Oke, kemudian saya cek lagi yang lain. Telepon. Telepon, kemudian email. Untuk value dari variabelnya saya ubah dari about ke mahasiswa. Kemudian di sini address atau alamat. X area, ini
alamat, sini mahasiswa, kemudian baru sosmed, sekolah. Oke, di sini actionnya edit, kemudian saya coba ubah satu ya. Nah, ini tampilannya ya, untuk tampilan edit. Oke, untuk yang sekolah belum tampil ya. Terus cek. Value mahasiswa. Di sini sudah tampil. Nah, sekarang terakhir yaitu membuat untuk di controllernya itu untuk update datanya. Update data. Oke, di sini menggunakan metode yaitu public function update. Untuk validasi inputnya, di sini saya ambil lagi dari yang tambah data, karena nggak ada perubahan dan juga nggak ada banyak perbedaan. Jadi tinggal saya ambil lagi untuk validasi inputnya. Nah, kemudian untuk yang data, yaitu menggunakan di sini variabel, ini bebas untuk variabelnya, yang AB, kemudian diikuti dengan sama dengan nama model yang isinya ada tabelnya, tabel mahasiswa, kemudian find ID, artinya di sini langsung dicari berdasarkan ID tersebut nantinya. Kemudian name, yang variabel AB, name, saya ubah jadi nama, dan requestnya juga nama. Yang sebelah kiri itu untuk yang di database tabelnya, yang sebelah kanan itu untuk di form inputnya, untuk requestnya ya. Telepon, alamat, sekolah, coba untuk saya kosongin satu ya di sini. Nah, di sini ada error. Tadi harus diisi. Tadi saya kosongin dulu. Tapi kenapa dia muncul lagi? Karena ketika di reload atau ketika diklik update atau submit, kemudian reload lagi, dia akan ambil data yang terakhir tentunya, yang masih ada di database-nya. Karena ini masih kosong dan belum kesimpan. Kemudian namanya saya ubah jadi misalnya Andika. Di sini emailnya juga andika@mail.com. Klik update. Di sini ke halaman about us, redirect-nya ya. Redirect tadi di kayak yang di bawah.
Sini belum diubah di mahasiswa. Klik lagi. Nah, di sini udah berubah Andika. Kalau kita ubah lagi misalnya jadi Agustian, kemudian nomor teleponnya sekian. Kayak di sini Agustian dan nomor telepon yang baru. Di sini update sudah berhasil ya. Coba untuk delete di sini. Oke, sekarang coba untuk delete terakhir ya. Ini pakai metode get bisa atau pakai delete bisa, tapi kalau saya umumnya pakai get untuk delete karena dia ngambil ID nantinya. Jadi di sini rootnya get mahasiswa delete atau hapus ID mahasiswa, kemudian untuk fungsinya nanti di sini hapus ya. Public function hapus. Nah, di sini nanti saya panggil untuk datanya ya, berarti del kemudian sama dengan db misalnya, atau mahasiswa titik 2, kemudian kita cari dulu berdasarkan ID, kemudian if del atau jika ketemu ya, pakai di sini jika tidak kosong atau ketemu tidak sama dengan empty, artinya datanya ada. Ketika dicari datanya ada, kemudian sini pakai variabel del delete langsung bisa, atau lebih simpelnya kayak gini langsung delete ya. Jadi di sini pakainya where ID langsung delete. Jadi del mahasiswa where ID delete. Di sini bisa langsung kemudian return redirect ya ke tabel mahasiswa ya. Oke, di sini mahasiswa hapus ID button untuk kelasnya Banger. Oh, nanti berwarna merah ya ikonnya. Nah, di sini sudah ada button hapus. Saya hapus coba satu. Oke, di sini sudah berhasil ya, hapus satu data. Di sini memang saya nggak bikin responnya. Sebenarnya bisa bikin respon sebentar. Quit.
Oke, di sini pakainya sessionnya start ya. Oke, di sini berhasil hapus data ya sudah ada. Nah, tadi kan nggak ada alertnya ya atau pemberitahuan. Nah, di sini sekarang ada berhasil hapus data. Tadi saya tambahkan return redirect. Bedanya di sini ada tambahan with status berhasil hapus data. Nah, status ini saya ambil dari mana? Ini saya ambil dari file blade yang ada di sini, if session status dengan alert sukses. Artinya kalau sukses ini berarti yang berhasil, yang hijau-hijau ya, dipanggil nih. Kalau mau yang gagal tinggal bikin satu lagi, if session misalnya untuk yang gagal ya, misalnya gagal untuk yang pesan gagal misalnya, sini tinggal bikin kayak gini gitu. Bikin beda aja untuk pesan alert seperti di atas. Oke, sampai sini sudah cukup. Atau ada yang mau tanyakan? Jadi untuk di Laravel ya, di sini saya sudah selesai untuk sekaligus mendemokan bagaimana CRUD sederhana menggunakan Laravel. Ya, untuk insert, nampilin data, update, dan juga hapus, serta membuat migration. Oke, karena di sini sudah banyak mahasiswa yang hadir, sekaligus saya infokan lagi ya. Oke, yang di ruangan coba tolong. Oke, yang pertama, nanti kalian UASnya presentasi kelompok. Artinya 3 orang ya. 3 orang maksimal, kelompoknya boleh sama dengan yang disamakan saja dengan yang kelompok yang di mata kuliah proyek aplikasi ya. Kan di proyek aplikasi itu kalian nggak bikin aplikasi, artinya hanya bikin sebuah rancangan planning dari sebuah project ya. Kemudian di mata kuliah ini baru kalian harus bikin aplikasi. Nah, nanti bikin aplikasinya bebas. Misalnya kalian mau bikin sebuah web company profile atau membuat yang sederhana, misal untuk data-data apapun, penjualan atau pengolahan data ya terutama. Nah, itu pakai Laravel. Nah, di sini nanti ada, kan Laravel bisa bikin dengan mudah login, sudah ada autentikasi, bikin CRUD-nya juga sebenarnya mudah, banyak langkah dan tutorialnya. Oke, jadi UASnya nanti presentasi mata kuliah ini. Sama yang mata kuliah satu lagi yang hari Senin juga presentasi, jadi presentasinya ya yang kalian buat berkelompok itu untuk UASnya. Ya kalau tes nanti sendiri-sendiri beda. Untuk yang tugas yang minggu lalu, yang sebelumnya yang di mata kuliah pemrograman multi-tiers yang install Laravel sama yang bikin login ya. Nah itu baru, tadi saya cek baru ada 6 mahasiswa yang ngumpulin. Nah, nanti kalian yang belum ngumpulin silakan dikumpulkan. Yang belum ya silakan dikumpulkan karena itu masuk penilaian juga. Ya, walaupun telat, ya setidaknya kalian ada usaha. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan, baik yang di kelas maupun yang di online? Ya. Teknologinya, di sini pakainya nanti Laravel aja, biar sama. Bisa kan? Teknologi utama pakai Laravel, kalau front end ya bebas mau pakai apa.
Kan Laravel bisa join dengan Vue.js, kemudian dengan React.js, React Native, itu juga bisa kan di-combine misalnya. Oke, apakah ada lagi? Ya, nanti rekamannya nanti saya share. Ya. Oke, kalau di Laravel kan di sini ada login ya. Dan juga ya register sebenarnya ada. Ini di sini saya hide fiturnya. Artinya register itu kita bikin akunnya tanpa melalui database. Nah, karena di sini ada yang namanya, kalau di tabel usernya ya, sebentar. Nah, ada enkripsi di passwordnya. Nah, di sini kalau kita bikin sendiri, gimana nih? Kalau bikin user. Iya. Di mananya? Coba nanti infonya. Karena ada beberapa yang kayak gitu juga, tapi udah bisa. Oke deh, nanti dicek lagi ya. Oke, ya, Ana. Assalamualaikum Pak, maaf mau bertanya. Ya, waalaikumsalam. Kan tadi Bapak suruh buat program yang di Laravel ya Pak. Terus Ya, kan kita login dulu user pakai ya. akun kita. Nah kalau orang lain bisa akses nggak sih Pak? Ya, kalau orang lain tergantung kita bikin aplikasinya harus login atau enggak. Kalau misalnya kayak company profile itu biasanya cukup satu yang login kayak admin untuk nge-create datanya ya. Kayak admin tuh untuk nge-create datanya berarti harus login. Kalau yang tanpa login biasanya viewer atau pengunjung, nah itu baru tanpa login. Nanti ya pengaturannya gimana di itunya ada. Nanti sambil berjalan saya demokan juga di kelas. Tergantung nanti kalian buatnya harus login atau bisa login, bisa juga enggak login kan gitu. Kalau yang enggak login datanya apa yang tampilin, kalau login data apa yang mau diolah kayak gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, jangan lupa absen ya di e-learningnya. Oke, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan terlebih dahulu untuk di perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.